Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, sekarang kita akan shuffle dulu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Yang pertama, six chakra. Chakra keenam ini mata ketiga gitu ya. Eh ini tuh gini, kalau misalnya cakra kamu seimbang gitu tentang si cakra keenam ini, kamu intuitif, kamu lebih jauh dengan perjalanan spiritual kamu perseptif gitu ya, lebih peka gitu, atau mungkin punya kemampuan-kemampuan spiritual tertentu. Kalau misalnya nggak seimbang gitu atau kamu belum tahu cara menavigasinya, mungkin kamu di awan-awan, kamu melupakan sisi praktikal atau gini, kalau contohnya mungkin seperti ini aja biar simple ya. Kayak aku pernah nonton podcast tentang anak indigo yang dari kecilnya dia udah melihat banyak hal gitu. Nah, ketika dia melihat banyak hal itu ketika masih muda, kayak dia stres, dia depresi, dia kayak merasa kenapa seperti ini. Aku melihatnya juga ritme hidupnya juga jadi terpengaruh. Nah, mungkin ini bukan hubungannya dengan kemampuan indigo gitu ya, tapi kayak kalau nggak seimbang kayak bisa mengabaikan atau mempengaruhi aspek-aspek praktikal hidup kita gitu. Nah, kalau bagusnya seorang yang tahu gitu, intuisinya bilang apa, kayak bisa membedakan intuisi sama overthinking. Terus juga ada tema tentang perjalanan spiritual. Ini tentang cakra keenam ya. Lalu yang berikutnya cornucopia. Ini aku mendapatkan tema tentang keberlimpahan, kenyamanan, sesuatu yang mencerahkan gitu, atau bisa jadi juga kayak cahaya gitu, cahaya seperti melihat sesuatu yang mungkin tadinya nggak terlihat, atau kayak pintu yang terbuka buat kamu gitu ya, dengan si cornucopia ini. Mungkin pintu keberlimpahan, pintu yang terbuka untuk kayak hidup kamu terasa lebih nyaman gitu, atau sesimpel kayak apa yang kamu punya sekarang kamu udah merasa cukup dan kamu sudah nyaman dengan hal itu. Oke, sekarang kita bahas tarotnya ya. Yang pertama, Queen of Wands. Ini kita bahas satu-satu dulu, nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut. Nah, Queen of Wands itu temanya apa? Tentang seseorang yang on fire gitu. Terus bisa jadi juga orang yang optimis, orang yang percaya diri, nyaman sama dirinya. Gitu ya. Cuman ketika dia di posisi low vibration ya bisa jadi orang yang temperamen, orang yang nggak nyaman sama dirinya, orang yang mungkin um, kayak nggak ada semangat hidup gitu. Ini dia ketika menjadi tantangan gitu. Bisa jadi juga ketika dia sudah tahu gitu tentang kapasitas dia untuk attract sesuatu di dalam hidupnya dia. Ini adalah orang yang bisa attract apapun yang dia mau atau kayak magnetik gitu ya. Ini tema Queen of Wands. Terus posisi blessing. Ada Seven of Wands. Ini kan tentang berjuang, tentang fight untuk sesuatu gitu, atau mengusahakan sesuatu gitu ya. Mungkin selama ini ada yang kamu perjuangkan. Contoh aja biar gampang gitu. Mungkin ada masalah legal gitu yang berhubungan dengan kontrak-kontrak tertentu, perjanjian atau kayak suatu problema tentang perjanjian yang disalahgunakan gitu. Atau kontrak-kontrak yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, bisa jadi kamu memperjuangkan hal itu atau kayak kamu berjuang membangun mimpi kamu. Kamu kasih waktu, tenaga, apapun yang bisa kamu kasih, gimana kamu sampai di situ. Atau bisa jadi juga kayak mungkin kamu berjuang untuk hubungan kamu, kayak gimana berusaha untuk orang ini dan orang ini juga berusaha buat kamu gitu. Jadi ada tema untuk kamu kayak dengan Seven of Wands di sini ya, kayak kamu lagi fight buat sesuatu gitu dan posisinya di blessing. Apapun yang kamu perjuangkan, usahakan selama ini, kayak kamu melihat sesuatu hasilnya, kayak sesuatu yang seperti yang kamu mau gitu. Karena di posisi blessing sesuatu hal yang positif. Jadi kamu bisa melihat hasil dari apapun yang kamu usahakan, kamu perjuangkan selama ini. Gitu ya. Kalaupun mereka kalaupun ada tema tentang kompetisi itu kamu di atas kompetisi. Kamu di atas kompetitor kamu. Nah, yang menjadi tantangan Five of Pentacles merasa kurang, merasa sendiri, merasa nggak cukup, merasa nggak dimengerti. Bisa jadi juga memang ada problem yang berhubungan dengan finansial gitu.
Aku nggak tahu apakah ini kamu atau ada orang yang terhubung sama kamu. Karena ini temanya nyambung ya. Tadi aku bilang Queen of Wands itu adalah orang yang nyaman gitu sama dirinya, orang yang percaya diri, orang yang magnetik. Kayak ada sesuatu tentang dirinya uh, yang bisa menarik, menarik gitu, mengattract sesuatu, mengattract perhatian orang. Tapi balik lagi ketika jadi tantangan ini orang yang kayak nggak percaya diri, nggak nyaman sama dirinya, kayak merasa ada yang nggak pas sama dirinya dan bisa dimengerti gitu. Ketika Five of Pentacles ada di sini, selain mungkin tadi aku bilang ada problema dengan finansial atau keuangan. Nah, terus advice-nya adalah perjalanan menuju pemulihan. Apakah kamu sudah berjalan ke situ? Atau kayak tadi yang aku bilang ya, ketika kamu tahu gitu, apa yang memanggil, apa yang berbicara di hati kamu, apa yang terasa benar, kamu akan berjalan ke situ gitu. Apa yang terasa pas di hati kamu, kamu tahu kamu akan berjalan ke situ, gitu ya. Cuman tadi, um, ketika ini jadi tantangan, ya ketika nggak seimbang, kamu nggak bisa bedain. Yang mana panggilan hati, yang mana intuisi, yang mana overthinking, uh, itu nggak tahu bedanya apa gitu ya. Cuman ketika tahu, kamu akan berjalan ke situ. Karena star ini jadi advice kamu, tadi berjalan pada sesuatu yang memanggil, berbicara terasa pas di hati kamu. Atau berjalan menuju pemulihan. Karena star itu berbicara tentang pemulihan. Mungkin ya hubungannya pemulihan tentang diri yang nggak semuanya. Ini bukan buat semuanya, tapi ada yang merasa di antara penonton aku, siapapun kamu yang nonton ini, mungkin di luar tidak terlihat, tapi kamu tahu gitu, di dalam hati, ketika semua orang nggak ada, kamu merasa ada yang nggak, ada yang kurang, ada yang nggak pas gitu, sama diri kamu, sama hidup kamu. Nah, itu sesuatu hal, gimana kamu berdamai dengan hal itu, gitu. Gimana kamu menemukan pemulihan di situ dengan star sebagai advice kamu di waktu yang akan datang. Nah, ini ada hubungannya masih dengan si cakra keenam ini ya. Tadi aku bilang ketika gak seimbang, kamu akan di awan-awan, kamu ngawang, kamu melupakan hal-hal praktikal gitu. Kemungkinan yang muncul dengan Seven of Cups seperti itu. Ilusi, tenggelam bersama ilusi. Atau bisa jadi juga sisi lainnya adalah kamu dihadirkan dengan pilihan antara kamu tahu gitu yang mana yang kamu pilih, yang terbaik buat kamu, atau dengan banyak pilihan justru kebingungan atau kayak jadi, oh gimana nih, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke, nih, ini bisa dimengerti sih. Kaitannya kalau tadi aku bilang tentang yang merasa kayak ada yang nggak pas, ada yang kurang dengan diri kamu gitu. Karena mungkin ada situasi di waktu lampau yang menyakiti kamu. Entahlah mungkin kayak hubungan romantis gitu ya. Kamu terhubung dengan orang yang toksik kayak kamu dibuat merasa ada aja yang salah sama diri kamu, ada aja yang kurang, dan itu masuk ke pikiran kamu dan cukup lama bersama orang itu menjadi sesuatu belief system buat kamu gitu ya. Ketika kamu bersama orang tertentu segitu lama, dan signifikan buat hidup kamu, apapun yang mereka katakan juga akan jadi signifikan buat kamu. Atau skenario lainnya adalah ketika gini, kita dibesarkan di dalam keluarga yang mungkin membuat kita merasa nggak cukup gitu ya. Kayak dibandingkan mungkin kakak kita atau adik kita lebih baik. Dan itu terus diulang-ulang sampai kita dewasa. Dan itu menjadi programming di alam bawah sadar. Makanya di sini tantangannya adalah, oke, ada hal-hal tertentu di luar kontrol kita, misalnya, ya kita nggak bisa milih kita lahir di keluarga seperti apa. Tapi kita bisa memilih apakah programming itu, apakah sesuatu hal yang terjadi di waktu lampau itu akan terus menjadi cerita yang kita bawa terus. Ibaratnya kita bawa baggage gitu. Kita bawa terus ke depan. Dan itu jadi kayak ibaratnya gendong tas. Gendong tas itu isinya masa lalu. Tapi dibawa terus sekarang dan ke waktu yang akan datang gitu. Padahal udah nggak relate lagi tempatnya di sini. Kayak ibaratnya ada hal-hal di luar kendali kita, tapi gimana
kita menavigasi perjalanan kita setelah itu, apakah cerita kita mau berhenti di situ, hidup kita berhenti di situ, pilihannya balik lagi ke kita. Kalau kamu punya sumber daya buat terapi, ingat, untuk kamu yang resonate dengan apa yang tadi aku bilang, kamu punya sumber daya untuk terapi, terapilah gitu. Kalau sudah ikut terapi, bagus, lanjutkan, sampai kamu merasa melihat ada perubahan. Nah, posisi blessing-nya, kan mungkin ini ada hubungannya dengan hak asuh anak ya, atau proses pasca perpisahan, gitu. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya, apa ya, ranah hukum, tapi karena posisinya di blessing, ini sesuatu hal yang positif buat kamu. Atau bisa jadi tadi ya, ketika kamu melakukan sesuatu hal, misalnya merawat mimpi kamu atau hal lain yang kamu anggap penting berharga buat kamu, di situ kamu melihat hasil seperti yang kamu mau. Atau kayak, entah kenapa aku dapat pesan gini ya, kebaikan yang kamu tabur di waktu lampau gitu, akan menemukan jalannya kembali menuju kamu. Nggak mesti sama, tapi kayak ada jalannya itu untuk kembali ke kamu. Nah, di advice-nya buat kamu nih, ketika kamu berjalan menuju pemulihan atau berjalan menuju hal-hal yang beneran berbicara di hati kamu, bukan hal-hal yang apa ya, didikte atau sesuatu hal yang udah programming aja gitu sejak lama, kayak mengikuti alur yang udah ada sejak lama gitu, melakukan hal itu karena semua hal sorry melakukan hal tertentu, melakukan hal itu karena semua orang melakukannya, bukan yang seperti itu, tapi melakukan hal itu karena itu berbicara di hati kamu atau terasa pas buat kamu. Terus itu membawa kamu kepada rasa stabil, rasa aman, dan bisa jadi itu membuka pintu keberlimpahan buat kamu, pintu stabilitas atau wish fulfillment kamu. Kamu melihat ada hal yang indah yang terwujud dari hal itu. Dari perjalanan kamu pertama, berjalan menuju pemulihan, yang kedua, berjalan menuju hal-hal yang berbicara dan memanggil di hati kamu. Waktu yang akan datang, Eight of Cups. Sorry, tadi aku bilang Seven of Cups ya. Salah bicara, tapi mungkin ada yang perlu dengar hal itu. Tapi gini, Eight of Cups itu tentang pergi, berpindah. Dan di sini konfirmasinya adalah Queen of Wands. Nih, di depan tadi nih, di sini ya. Ini Queen of Wands. Ini Queen of Wands, dibuka dengan Queen of Wands, ditutup dengan Queen of Wands. Jadi gini, perjalanan kamu pergi gitu, entahlah meninggalkan sesuatu, situasi, orang-orang tertentu, meninggalkan hal-hal yang gak lagi berbicara di hati kamu, meninggalkan hal-hal, situasi, orang-orang yang udah terasa berbeda atau terasa hampa gitu. Ketika kamu memilih jalan yang berbeda, ketika kamu memilih pergi karena bertahan di situ udah gak baik lagi buat kamu, di situ kamu akan kayak itu membawa kamu menjadi Queen of Wands, tapi di versi high vibration-nya. High vibration-nya apa yang tadi aku bilang? Orang yang nyaman, orang yang percaya diri gitu, orang yang kayak energinya tuh ketika high vibration ya kayak bisa terasa gitu, bisa ikut ngangkat orang lain, bisa ikut kayak bikin orang optimis juga, atau kayak magnetik gitu. Entahlah bikin orang-orang tuh jadi ngelihat dia, dekat ke dia gitu, bukan dalam artian romantis aja, tapi kayak ada sesuatu yang magnetik tentang Queen of Wands gitu, ketika dia berada di low vibration-nya. Dan juga tentang attract hal-hal tertentu ke hidup dia, dalam artian kayak gampang gitu untuk bikin pintu kebuka, untuk datang kesempatan di hidup dia ketika Queen of Wands ini berada di high vibration-nya. Oke, sebagai penutup, step out of your comfort zone. Waktunya keluar dari zona nyaman kamu. Itu pesan penutupnya ya. Ya, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.